Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Taufik dari Prodi Manajemen Non-Reguler. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompetensi sumber daya manusia dalam upaya pemanfaatan potensi kelautan di Kabupaten Tasikmalaya. Di sini ada kompetensi sumber daya manusia dalam upaya pemanfaatan potensi kelautan di Kabupaten Tasikmalaya. Potensi kelautan di Kabupaten Tasikmalaya belum dimanfaatkan secara optimal. Produksi perikanan laut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan produksi perikanan darat. Tahun 2005, produksi perikanan laut hanya 269,3 ton, sedangkan perikanan darat 23.233,2 ton. Itu menurut BPS Tasikmalaya tahun 2005. Hal ini disebabkan masih terbatasnya upaya pemanfaatan potensi kelautan. Pemanfaatan potensi kelautan yang sudah dilakukan baru sebatas eksploitasi ikan dan biota lain yang memiliki nilai jual. Upaya lain seperti budidaya dan pengelolaan belum dilakukan secara optimal, sedangkan potensi kelautan Kabupaten Tasikmalaya sangat melimpah. Pemanfaatan potensi kelautan sangat dipengaruhi oleh keterbatasan modal, sarana, produksi, pengetahuan, dan keterampilan, serta keterbatasan pelayanan dan penyediaan fasilitas oleh pemerintah. Di sini saya ada di garis bawahi ada ada hal tentang keterbatasan modal. Ya, menurut penelitian saya selama saya berkecimpung di dunia sumber daya manusia, bukan hanya di kelautan saja, tapi banyak lagi di perwira-perwira yang lain, seperti para pedagang-pedagang, seperti para perwira-perwira lainnya, banyak yang mengeluhkan tentang modal. Di sini jangankan tahun 2005 atau 2004, sekarang saja tahun 2020 masih keterbatasan modal dan banyak mengeluh di dalam perkara modal di dalam keuangan. Dan mungkin ini bisa menjadi krisis modal global di dalam dunia sumber daya manusia di sini. Lanjut. Bab 2, pengembangan sumber daya manusia kelautan. Menurut Dahuri, tahun 2004, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, studi perbandingan, praktek lapangan, dan riset. Suatu pendekatan yang luas disarankan oleh Heger tahun 1986 dengan membuat lapangan kerja bidang kelautan dalam 12 kategori. Yang 12 kategori itu adalah eksploitasi dan pemanfaatan mineral dan energi, hidrokarbon, mineral, energi, dan air, ekosistem kelautan, struktur terumbu karang, sistem mangrove, pulau-pulau kecil. 3. Pengembangan kebijakan atau analisis sumber daya alam, hukum, perencanaan. Mungkin pengembangan kebijakan di sini ada di bidang analisis sumber daya alam, hukum, perencanaan. Yang keempat, survei dan analisis data dalam hidrografi, kartografi, pemetaan, sistem informasi manajemen. Selanjutnya, lingkungan pantai dan nersor, penerapan peraturan atau hukum, erosi, pengendapan lumpur, pemakaian sumber alam, alokasi sumber alam, pelabuhan dan dermaga, rekreasi, reklamasi, dan pengendalian polusi. Selanjutnya, kesehatan manusia, farmakologi, peracunan ikan, toksin, infeksi kelautan, dan penyewaan bioaktif. Selanjutnya, daerah, taman, dan konservasi, definisi hukum atau perundang-undangan, pemanfaatan, penegakan hukum. Selanjutnya, perikanan, penangkapan, budidaya, pengolahan, dan pemasaran. Selanjutnya, aquaculture dan marikultur, desain, konstruksi, produksi. Terus bioteknologi, pendidikan dan pelatihan sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, dan riset. Dan yang terakhir, perakiraan lingkungan. Itu bisa dimasukkan ke dalam meteorologi, kondisi kelautan, interaksi laut, udara, produktivitas, seismik, dan vulkanisme. Selanjutnya kita bisa melihat
peta lokasi nelayan Kabupaten Tasikmalaya. Di sini yang mendominasi kelautan di sini adalah bisa kita lihat di bagian bawah. Kita perbesar dulu. Maaf mungkin gambarnya rada ngeblur. Di sini kita bisa lihat di daerah Kalapa Genep. Terus yang dianalisis di sini dan diteliti oleh bidang kelautan, pesisir kelautan, di sini ada beberapa titik yang mungkin salah satunya pesisir Cipatujah. Titik yang sedang diteliti dan dianalisis sekarang adalah titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, antara 10 titik pesisir pantai yang sedang diteliti sekarang. Salah satunya ya daerah Cimanuk, daerah Kalapa Genep, daerah Sindang Jaya, kalau nggak salah daerah Manonjaya, kalau nggak salah daerah Cihras, kalau nggak salah Cihras. Terus ya mungkin pesisir pantai yang diteliti sekarang Kabupaten Tasikmalaya, ya mungkin 10 titik itu. Yang sering main di pesisir pantai seperti orang Cikalong, seperti orang Cipatujah mungkin sudah tahu titik-titik di mana-mananya. Next, selanjutnya adalah potensi sumber daya manusia yang bergerak di bidang kelautan di Kabupaten Tasikmalaya. Hasil analisis ini tahun 2010. Cabang usaha tambak, nelayan, jumlah RTP, dan mungkin nanti saya akan menjelaskan tentang RTP itu apa. RTP adalah jumlah RTP di sini 12 untuk tambak, dan potensi RTP di dalam setiap RTP adalah 200, dan lokasi usaha yang rata-ratanya ke tambak itu daerah Cipatujah dan daerah Cikalong. Untuk cabang usaha nelayan, jumlah RTP di sini 1415, dan mungkin di sini didominasi oleh nelayan kan. Soalnya tambak sama nelayan perbedaannya jauh. Kalau tambak kan tempat dimana mereka untuk mencari ikan, atau tambak-tambak dimana tempat mereka membudidayakan ikan. Beda sama nelayan. Nelayan kan orang dimana yang mengurusi tambak. Jadi mungkin perbedaan antara jumlah RTP lebih jauh dibandingkan tambak. Di sini jumlah RTP nelayan 1415 dan potensi RTP 3670. Ini untuk lokasi Cipatujah, Karangnunggal 1, dan Cikalong. Jadi kalau dijumlahkan potensi sumber daya manusia yang bergerak di bidang kelautan di Kabupaten Tasikmalaya, kalau jumlah RTP di sini adalah 1427 dan potensi RTP 3870. Itu menurut analisis hasil penelitian di tahun 2010. Sekarang karakteristik nelayan di pantai pesisir selatan Kabupaten Tasikmalaya menurut Balitbangda Provinsi Jawa Barat tahun 2008 adalah: 1. Usia sangat produktif antara 30 sampai 40 tahun, mencapai usia yang sangat produktif. Untuk nelayan, karakter seorang nelayan mencapai 63,6%. Yang kedua, nelayan Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar 57% berpendidikan sekolah lanjut tingkat pertama SLTP, sisanya lulusan sekolah dasar, bahkan ada yang tidak lulus sekolah dasar. Dan mungkin kita bisa dilihat dari sini juga kan, dari nomor 2 juga mungkin jadi pengaruh untuk potensi di mana kurangnya produktif di dalam memelihara dan
memajukan potensi-potensi kelautan di bidang kelautan ya untuk para nelayan. Mungkin di sini kekurangannya di dalam segi akademi. Dan lanjut, kegiatan penangkapan ikan laut didominasi oleh nelayan dengan peralatan tangkap perahu, jaring, dan pancing. Mungkin di sini untuk nelayan bisa kita analisis, mungkin di sini sebagian besar 57%. Dan kalau menurut perkiraan kita sekarang, kalau dilihat dari segi akademi, buat nelayan itu tidak diprioritaskan, tetapi di sini lebih mengutamakan satu perahu, jaring, pancing, dan mungkin di sini keahlian mereka. Dan mungkin sebagai mungkin bisa di sini keahlian yang seperti tenaga, seperti mereka yang mempunyai mental yang kuat, seorang nelayan. Mungkin di sini terlalu identik ke lapangan mungkin. Komposisi dan lanjut, komposisi tenaga kerja penangkapan yang dominan sebanyak 64,3% adalah pemilik perahu dengan satu orang anak buah kapal. Adalah pemilik perahu dengan satu orang anak buah kapal. Komposisi tenaga kerja penangkapan dominan. Bisa diperhatikan pemilik perahu dengan satu orang anak buah kapal, ABK, artinya kapal yang dipakai kapal ukuran kecil dengan kegiatan penangkapan tidak jauh dari pantai kurang lebih 4 mil dan hanya satu trip dalam satu hari. Persentase kepala keluarga dengan tanggungan 2 orang, 1 istri, 1 anak, dan 3 orang, 1 istri, 2 anak masing-masing 35,7%. Penerimaan pemilik perahu dengan 1 ABK adalah 1,58 juta per trip. Mungkin untuk per trip di sini saya kurang tahu sih per trip itu apa. Ya lanjut, nelayan memiliki kemampuan menabung dari hasil penangkapannya setelah dikurangi pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan non-pangan. Teknologi yang digunakan nelayan 46% diperoleh dari penyuluh dan 46% dari pengalaman pribadi. Dan selanjutnya sumber pemodalan berasal dari modal sendiri, koperasi, dan bantuan. Transaksi pemasaran ikan hasil tangkapan dilakukan di tempat pelelangan ikan TPI yang dikelola oleh KUD. Next, di sini evaluasi kesesuaian terhadap kompetensi penduduk, backward linkage, sumber hasil analisis masih tahun 2010. Kompetensi yang dibutuhkan: 1. Pengetahuan ilmu pelayaran modern. 2. Perawatan kapal penangkapan ikan. 3. Teknik navigasi. 2. Pengetahuan mesin. Kompetensi yang ada untuk pengetahuan ilmu pelayanan modern. Pengetahuan ilmu pelayanan diperoleh dari pengalaman sendiri. Nah, di sini nih. Mungkin di sini karena kesenjangan di dalam akademi, mungkin di sini lebih mengutamakan pengalaman sendiri atau pengalaman yang dimana kita bisa melihat begitu banyak para nelayan yang berlayar. Terus pengetahuan diperoleh dari penyuluh dan pengalaman sendiri. Teknik navigasi, mungkin di sini kompetensi yang ada dikosongkan. Pengetahuan mesin diperoleh dari penyuluhan dan pengalaman sendiri. Di sini mempunyai nilai akademi yang sangat tinggi untuk pengetahuan mesin diperoleh penyuluhan dan pengalaman sendiri. Dan mungkin di sini teknik navigasi juga bisa dimasukkan ke akademi kalau mungkin kompetensi yang ada di sana mempunyai pendidikan atau akademi yang tinggi. Di sini ada teknik navigasi di mana kalau di dalam sekolah kelautan itu kalau nggak salah masuknya ke bagian nautik kalau nggak salah. Kebutuhan pengembangan pendidikan di tingkat untuk pengetahuan ilmu pelayanan modern ditingkatkan dengan ilmu pelayanan modern melalui pendidikan formal. Dan perawatan kapal penangkapan ikan ditingkatkan melalui pendidikan formal. Teknik navigasi baru melalui pendidikan formal baru di sini kan.
Untuk pengetahuan mesin ditingkatkan melalui pendidikan formal dan non formal. Lanjut, di sini ada konsep kegiatan pemapakan potensi kelautan Kabupaten Tasikmalaya hasil analisis tahun 2010. Gambar backward linkage, perawatan kapal, perawatan mesin kapal, penyewaan perahu, membuat jaring. Itu kita bawa ke atau kita masukkan ke dalam kegiatan kelautan atau penangkapan ikan. Di sini backward linkage, perawatan kapal, perawatan mesin kapal, penyewaan perahu, membuat jaring. Di sini dimasukkan ke dalam kegiatan kelautan karena kegiatan kelautan di sini penangkapan ikan itu harus membutuhkan operasional atau bahan operasional seperti perawatan kapal, pesawat, perawatan mesin kapal, penyewaan perahu atau membuat jaring. Di sini adalah bahan-bahan di mana persediaan untuk penangkapan ikan. Dan seterusnya adalah pembenihan ikan, pembuatan tambak. Di sini kita masukkan ke dalam kegiatan kelautan budidaya karena di sini kita bisa lihat pembenihan ikan, mungkin pembuatan tambak semua juga tahu itu adalah budidaya sumber daya alam dengan potensi-potensi terlatih, potensi sumber daya manusia yang terlatih. Dan kedua ini kegiatan kelautan ini antara penangkapan ikan dan budidaya ikan gitu. Kita masukkannya ke dalam forward linkage atau usaha perikanan atau pengolahan ikan. Selanjutnya adalah kesimpulan bab 3 dari hasil evaluasi kesesuaian terhadap kompetensi pendukung backward linkage. Beberapa kompetensi seperti pengetahuan ilmu pelayaran, perawatan kapal, penangkapan ikan, dan pengetahuan mesin sudah ada, akan tetapi masih perlu ditingkatkan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Dan mungkin kalau kita lihat jangan sampai kok yang berpotensi itu para mereka yang sudah berkecimpung lama di dunia nelayan kelas kelas papan atas gitu. Jadi mungkin di sini jangan sampai bagaimana supaya para nelayan di sini bisa seperti mereka. Jadi para nelayan di sini tidak boleh sampai kalah dengan para nelayan, para ahli kelautan yang lainnya. Seperti sekarang kan yang lagi disorot banyaknya Menteri Kelautan, Menteri Susi, dan mungkin yang disorot oleh Pak Menteri juga di sana mungkin bukan para nelayan yang di sini ya, karena banyak step struktur organisasi di dalam setiap kelautan di sana. Mungkin kompetensi teknik navigasi merupakan kompetensi baru yang dapat disediakan melalui pendidikan formal. Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Sosial, Kependudukan, dan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan non formal dan penerapan kurikulum muatan lokal kelautan. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan karena kedua instansi tersebut memiliki tenaga ahli dan sarana prasarana yang memadai. Mungkin balik lagi ke dalam di sini formal maupun non formal, mungkin di sini saya menekankan di dalam prestasi di mana setiap nelayan juga harus bisa seperti mereka yang sudah profesional. Dan mungkin presentasi dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun data-data yang mungkin menurut Bapak Ibu atau teman-teman yang lainnya seperti data-data yang kurang akurat. Dan mungkin saya di sini mengumpulkan data satu dengan cara analisis secara sekunder
sekunder yang saya ambil dari website yang sesuai dengan jenis yang saya teliti sekarang. Mungkin cukup sekian untuk pertanyaan, bisa ditulis dulu dan nanti insya Allah saya akan jawab langsung secara tidak cepat ya, mungkin saya akan jawab mungkin satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.